بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana Ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga Firdaus di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim, karya Al-Imam Ibn Katsir, tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman ba'da al-isti'adzah billah minasyaitanir rajim, yaqul ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibn Katsir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian tauhid menjadi tiga, dengan sebutan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah,
dan tauhid al-asma was sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan kepada akidah Trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan Trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid, yaitu syirik. Dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa Ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah, uluhiyahnya Allah, atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka, tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendifikasikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan, yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah, wa zada Muslim wala nau'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama, kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah
Jalla wa'ala. Coba kita perhatikan 6 perkara yang Nabi SAW sebutkan di atas. Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaedah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaedah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula secara kauni, kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah at-tayyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyo tanda ged, una ni belum ipa, berarti jid dan ubit. Jid dah lanjutkan safar itu. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan sial. Berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayyur ini namanya tatayyur dalam bahasa agama, at-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayyur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi SAW. Tatayyur. Nah, wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Nyakeun dalam bahasa Tayo Aceh, bulan Safa. Bulan Safa. Urang Tayo galak pepele bahasa biasa saja. Ura Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Ura Alihad, dari kata Ahad. Alihad. Ruk Tayo kajit Alihad. Isnin Senin. Ahad Alihad. Safar Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada air jadi bukit Safar. Bulan Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar, atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyo mantang na pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Mantang na. Nyo keun sebagian orang tayo bulan Suum. Ana gekeun bulan Safa, bulan Malang, gekeun bulan Suum. Meja anak muda yang mengkoin terbagian orang gejak bawa orang malim le. Ya loh belun. Ya loh belun, tapi hana ba sente, hana geba payat. Ya loh belun ba orang matek ba orang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Penyo bulan gad, bulan hanagat. Oh nyo bulan Safa. Ada metuah. Nyo bulan Suum. Be tagai-tagai gatam kawin bak bulan Safa. Karena nyo bulan Suum, bulan hanagat. Preh lesi bulan tu. Nyo preh, nyo anak muda preh, umaidan ibu pelung anak gop. Ideh bau teh itakat boleh belum tafa itakat. Gara-gara syirik
Banyak manusia menundakan perbuatan baik, bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara fatwa yang sesat menyesatkan, gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi urang malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa bulan Safar bulan suum hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk memilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum nepreh leh tiap 2 minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslimin. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia nggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo matang na pahana mbak sebagian orang tayo jamaah. Na pahana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo matang perlet apa tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jamaah. Harus ada yang siap diri di depan dan menjadi korban bully masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jamaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali.
Ali ngan Fatimah miokeun bahasa tayung Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali. Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Fatimah dengan Ali Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah tidak. Hasan dan Husain sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjim kawin ngawali sepupu. Hanjim kawin ngan sepupu hanagat. Hanaroh gepegah li urang malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya kamu anak keberapa bungsu? Oh enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berapa lewat kakak yang kedua. Sama kakaknya aja dulu, yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada 3 hikmahnya. Ada 3 tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Nggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab CS. Justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam. Sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasa di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Scorpio, Leo. Kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi?
Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Iya. Pas Cancer. Nah, pas mau nikah Scorpio nak. Kamu Virgo nggak cocok. Akhirnya nggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Ya. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang. Padahal itu adalah ideologi kuno. Ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat. Padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang Si Bambang. Mia kaitamang si Bambang udah malam khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si Atrik atruk jami. Bambang raya baju tang kalinya raya jami sampai ke syik yang jahat. Ya, masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya. Dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar berarti tamunya ini gede. Kalau bukan Pak Bupati Kadis nyutang kalinya menang tender tang. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Ya, sedang berbicara serius. Ya, sedang merombok antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh, pring. Yang kanyonya, bek tegak-tegak, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring, ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Ya. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Mia gepak mi bagah-bagah gerim. Gedang gicok mi nganggat mendua belah jara. Getanom geblau sirah, gebagi-bagi sirah. Mia gepak orang bertoh geplung. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau nggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat nggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Ya, anggapan lainnya. Kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebuhnan, nyan timpangnya timpang tikai lakenan. Jalannya bak timpangnya timpang kaila kenan. Dia mereka warna belun. Ya, si kaila kenan. Ya. Apa bahasa Indonesia? Si kaila kenan. Nyana dapat ana udah bahasakan. Apa bahasa Indonesia ya, buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah ruh gentayangan. Bak malam ketujuh gua ruh, ya, malam ke-10 nyan akidah jahiliyah mendum. Nabi katakan wala ghaul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Iya, adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Iya. Ada keyakinan ruhku. Nalung kalang bak malam ketujuh geduk atrium. Cuma baik tayang tak memakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya gua lam sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia nggak akan langsung masuk.
Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Puta-puta entah bumumang jin. Kira mi kayak puta-puta jin kamu mang tengah injek panadol kita mangju. Hani itu meta mangle jin. Cukup kurang syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnul Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar kalau yang di dalam rumah jin ifrit, hanapa ya kita mengle sikai kala ifrit di dalam. Ada kita menglam. Sudah ada ifrit di dalam. Hai orang enggak salat di dalam enggak salat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Qur'an. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Apa dia masuk lagi? Baik. Lihat akidah jamaah. Sebagian orang ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu, dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan kontek-kontek zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjet bah tampe tu. Nyamnya itu mebah liana segalam tu itampa anu. Itampa anu. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiyu bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi, diupdate. Enggak tahu ke depannya. Mungkin museum Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Gak lama setelah ritual itu tabrakan. On-onian tepepalua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. So pegah ada dalil. Ketika Fatimah menikah dengan Ali, gitipru ile Nabi bak wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya
dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima. Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa? Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu. Nabi tidak menggunakan beras, ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya, hana gebuh bulukat Abah Fatimah, hana pasau bulukat yang Abah Ali, ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu, dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air. Ya, kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik, jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk surga karena ampunan Allah, atau dapat syafaat Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah, atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bani Adam law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirik. Jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyoba saja yang gelang penyan. Pegah tiat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyoba saja nyoba kampung, baik kinang penyakit wahan. Obat biar nggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-muhim dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inza'ha fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhial dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut nggak pernah dimaju. Iya, karena nggak bawa jimat. Atau sebagian jimat nggak berlaku, nggak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia nggak pernah gelisah.
Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya. Nabi katakan, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kalih gepruh-pruh le orang malam, hana perle koh butuh. Iya. Mia itop le ule itop si walaupun nasib loh nak bulang dari orang paling malam itu ya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi, gebah benang tikrek nepruh-pruh sihat Nabi, wah, uri nang tengah hamil. Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, penuh jaleh. Nampak benang kali long puruh bah. Yang Al-Baqarah, nga Al-Imran ka kena mendung. Mak begat baru ja. Pernahkah? Tidak pernah. Nabi ketika mereka mau perang dipanggil dulu oleh Nabi, kemudian dikasihkan benang keramat, kasihkan cincin keramat, pakai glek, pakai anak cincin. Yo miona cincin yang bajaron nu ho kaja hande ke. Yo kana athoy dalam. Tidak pernah. Karena Al-Quran bukan untuk itu, padahal Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, buang ini jimat, fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa salat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa salat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik jemaah. Syirik ini bahaya sekali jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karenanya Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas salat, zakat, riba, khamar 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Salat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah adzan. Baik, sudah masuk waktu adzan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lentuhan sampaikan, lebih dan kurangnya lentuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.